Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin membahas terkait sistem berbasis pengetahuan inferensi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Fakhar Rafianto dan Hairun. Pengertian inferensi. Inferensi adalah proses penalaran logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan baru dari informasi yang sudah diketahui. Dengan kata lain, inferensi adalah kemampuan sistem untuk berpikir, menghubungkan fakta-fakta dan aturan logika untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan oleh mesin inferensi, inference engine, yang bekerja seperti otak manusia. Contoh sederhananya, fakta semua burung bisa terbang. Faktanya elang adalah burung, maka sistem menyimpulkan elang bisa terbang. Tujuan inferensi yang pertama menarik kesimpulan logis dari fakta dan aturan. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan baru melalui proses penalaran. Yang ketiga, mengotomatisasi pengambilan keputusan agar lebih cepat dan efisien. Yang keempat, memberikan penjelasan explanation atas hasil keputusan sistem. Yang berikutnya, menyelesaikan masalah kompleks melalui rantai aturan. Yang berikutnya, menangani ketidakpastian dengan logika fuzzy atau probabilistik. Yang berikutnya, menjamin konsistensi dan akurasi hasil penalaran. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data dan informasi. Komponen dalam proses inferensi. Dalam sistem berbasis pengetahuan, proses inferensi melibatkan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, fakta, informasi dasar yang sudah diketahui benar. Yang kedua, aturan atau rules, hubungan logika antara kondisi dan hasil, biasanya berbentuk if, kondisi, dan kesimpulan. Yang ketiga, mesin inferensi atau inferensi engine, komponen yang melakukan proses penalaran berdasarkan aturan dan fakta. Yang keempat, working memory, tempat menyimpan fakta sementara atau hasil kesimpulan baru yang sedang diproses. Jenis-jenis inferensi. Yang pertama, forward chaining, penelurusan maju. Proses dimulai dari fakta yang diketahui, kemudian sistem menelusuri aturan untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Yang kedua, biasanya digunakan dalam diagnosis masalah atau pemantauan kondisi. Jenis yang kedua, backward chaining, penelusuran mundur. Yang pertama, proses dimulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Yang kedua, sistem akan menelusuri aturan yang relevan untuk memeriksa apakah fakta-fakta mendukung kesimpulan tersebut. Dan yang terakhir, umumnya digunakan dalam konsultasi atau pembuktian teori. Perbandingan forward dan backward chaining. Aspek arah penalaran, forward chaining fakta, kesimpulan, backward chaining kesimpulan, fakta. Aspek pendekatan proaktif, mencari semua kemungkinan. Backward chaining reaktif, menguji hipotesis. Cocok untuk diagnosis monitoring. Backward chaining konsultasi pembuktian teori. Kelebihannya, forward cepat jika banyak data, backward cepat jika sedikit tujuan. Contoh forward chaining diagnosis medis, backward chaining konsultasi hukum. Contoh kasus inferensi sistem pakar medis. Kasus diagnosis penyakit influenza. Yang pertama, fakta awal pasien demam, pasien batuk, pasien pilek. Aturan dalam sistem, if demam and batuk and pilek, then kemungkinan influenza. Proses inferensi, sistem membaca fakta yang ada, mesin inferensi mencari aturan yang cocok, semua kondisi pada aturan terpenuhi, dan yang terakhir sistem menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan besar menderita influenza. Manfaat inferensi dalam sistem berbasis pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi keputusan. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan konsistensi. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah kompleks. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keenam,
memungkinkan sistem belajar dan berkembang. Yang ketujuh, memberikan penjelasan atau explanation facility. Kelebihan dan kekurangan influensi. Kita akan ngebahas terkait kelebihannya dulu. Kelebihannya. Pertama, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Kedua, konsisten dan objektif. Ketiga, dapat menyelesaikan masalah kompleks. Keempat, mampu memberikan penjelasan. Dan yang terakhir, mudah dikembangkan dan diperbarui. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, bergantung pada kualitas basis pengetahuan. Yang kedua, sulit menangani ketidakpastian secara penuh. Yang ketiga, proses penalaran bisa lambat. Yang keempat, tidak sefleksibel manusia dalam memahami konteks. Dan yang terakhir, biaya pengembangan awal lebih tinggi. Kesimpulan, inferensi merupakan komponen utama dalam sistem berbasis pengetahuan yang berperan untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan fakta dan aturan yang tersimpan di dalam basis pengetahuan. Melalui proses inferensi, sistem dapat berpikir layaknya manusia, melakukan penalaran otomatis, dan memberikan solusi atau rekomendasi yang akurat terhadap suatu permasalahan. Dengan dukungan metode seperti forward chaining dan backward chaining, inferensi membantu sistem menjadi lebih efisien, konsisten, dan andal dalam mengambil keputusan. Namun, efektivitas inferensi tetap bergantung pada kualitas basis pengetahuan serta ketepatan aturan logika yang digunakan. Oleh karena itu, penyusunan pengetahuan dan pemilihan metode inferensi harus dilakukan secara hati-hati agar sistem dapat bekerja optimal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.